Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiana Nurlianti dengan NIM 2406610, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas 4A. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar struktur gedung C di dalam AutoCAD yang sudah diekspor dari SketchUp, lalu akan diimpor ke software Etaps. Yang pertama, saya ada file SketchUp-nya. Ini file SketchUp gedung C. Nah, gimana sih cara mengekspor SketchUp ini ke AutoCAD? Ini gampang sekali, teman-teman. Nah, jadi kita hanya perlu garis-garis ini ya, teman-teman. Ini tuh buat mengetahui si plat gitu. Ini misal kita mau mengambil ini lantai berapa ya? Ini 1, 2, 3, ini atas ya, teman-teman. Misal, jadi cara mengekspornya tuh kayak gini. Kita sesuaikan dulu. Jangan lupa ini kameranya diatur pakai parallel projection, jangan yang perspektif ya, teman-teman. Soalnya kalau perspektif jadinya begini. Nah, jadi gitu. Terus tinggal ekspor aja ke 2D gitu. Nah, gitu. Nah, pokoknya di save aja gitu ya, teman-teman. Nah, terus nantinya tuh bakal kayak gini ya, teman-teman. Nah, kebetulan saya udah nge-ekspor ya ke AutoCAD. Nah, jadinya tuh kayak gini ya, teman-teman. Jadinya tuh seperti ini, sebentar. Nah, terus kan awal-awalnya tuh belum ada kayak, nah ini ya, untuk platnya itu kan belum ada ya, jadi kita yang menentukan dan menyesuaikan. Nah, ini kita tinggal buat aja kayak manual gitu, memakai perintah Excel. Kalau saya seperti itu teman-teman, cuman emang agak lama sih. Nah, ini satu-satu lah, teman-teman. Buat patokan, bikin patokan kayak gini. Nah, gitu. Dan seterusnya. Dan buat yang horizontal juga sama ya, teman-teman. Terus ini di trim. Gitu. Nah, pokoknya gitu ya, teman-teman. Dan jadilah seperti ini. Terus setelah itu saya buat apa? Yang garis asli dari SketchUp-nya saya matiin dulu kan, teman-teman, kayak gini. Misal, nah ini saya matikan. Bukan ini mau. Nah, ini. Jadi kita mengambil yang ininya aja gitu, teman-teman. Terus setelah itu, setelah beres lantai satunya, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya, ini tuh bukan lantai, maksudnya tuh story. Jadi ada 4 story gitu ya, teman-teman, kalau di Etaps. Terus kita ke 3D, teman-teman. Nah, ini kenapa bisa seperti ini, teman-teman? Nah, jadi kita sesuaiin dulu, kita bikin ketinggian manualnya buat patokan gitu. Kayak misal, nah, lantai 1 tuh 4,5 ya kalau salah. Jadi tingginya tuh 4,5 meter, lantai 2 3 meter, lantai 3 3,35 gitu. Jadi disesuaikan aja, misal kayak gini ya. 4,5 misalnya. Nah, jadi kalau saya sih kayak gini, teman-teman, caranya. Jadi yang dari sini tadi hasil apa? Plat ini yang kita ambil tengahnya aja, itu kita masukin ke sini. Jadi kita yang tadi itu masukin ke sini ya, teman-teman. Nah, ini contoh ya, buat contoh aja, buat patokan gitu ya. Nah, gini. Terus begitupun seterusnya gitu, teman-teman. Dan kita buat apa ya, garis-garis kolom gitu ya, seperti ini yang biru ini. Nah, terus kita bikin juga platnya yang merah ini. Ini tinggal copy-copy aja, teman-teman, kayak buat garis-garis ini. Nah, saya juga kan ini bikin manual. Nah, ini saya bikin manual, terus saya blok gitu. Jadi cepat. Nah, ya. Terus ini, nah ini saya lupa tadi nggak sekalian di blok juga. Kita bikin, kenapa warnanya beda? Karena, sebentar. Kenapa ya? Oh.
Nah, kenapa warnanya beda? Ini karena yang hijau ini tuh kolom kecil ya teman-teman, kolom ukuran berapa ya, 30 ke 30 kalau nggak salah rawat ini. Nah ini kolom besar, kolom utama yang biru ini gitu. Karena udah kayak gini, ini ke atasnya mah tinggal di copy aja teman-teman, kayak misalnya si kolomnya dan lain sebagainya. Cuman yang perlu perhatikan adalah ketinggiannya. Kan lantai pertama itu 4,5, lantai kedua itu 3 meter. Nah ini untuk si platnya itu dibuat pisah gini. Nah jadi platnya itu ada di lantai 2 dan 3 teman-teman. Nah terus kalau udah gini gimana teman-teman? Kalau udah gini kita langsung kalau udah gitu kita coba impor gitu. Tapi sebelum kita impor kita harus memindahkan terlebih dahulu si file ini tuh ke file baru. Kenapa? Karena harus ketika mau diimpor ke etap itu harus harus bersih dulu si layernya gitu. Nah kan ini layernya banyak kan, numpuk ya teman-teman gitu. Pokoknya harus dipindahkan ke file baru. Nah saya kan kebetulan udah dipindahin ya teman-teman ke file baru tuh. Nah ini file baru. Nah lihat untuk layernya sendiri kan cuman ada segini gitu. Terus jangan lupa untuk kayak kolom dan lain sebagainya itu harus dibuat dengan line gitu, jangan polyline ataupun lainnya gitu. Nah ini kita kecuali ini plat boleh polyline lah teman-teman gitu. Nah ya jadi teman-teman ininya tuh harus line, jangan polyline atau apapun itulah, pokoknya harus line ini tuh. Gimana caranya kalau misalnya ini nyatu? Kebetulan saya ini udah nggak nyatu ya. Ini tadinya saya itu nyatu polyline, cuman saya explode. Nah, teman-teman juga bisa dieksploit lagi supaya jadi line gitu. Coba kita, terus kita cek apakah udah line. Nah ini teman-teman ini udah line, berarti ini udah bisa kita ekspor ke etap teman-teman. Dan jangan lupa buat save as-nya itu bentuknya DXF teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba buka etapsnya. Kita tunggu ya teman-teman. Emang agak lama soalnya mungkin ya. Nah kita buat new sebelum diimpor kita harus mengatur dulu gitu. Nah kita new model, terus kita pilih use build setting. Ininya udah metric, ini udah. Terus ini number of stories-nya karena tadi kita, mana ya? Tadi kalau nggak salah ada 4 stories ya teman-teman. Ini mungkin tadi ke close sama saya si AutoCAD-nya. Jadi kita langsung masukin saja. Ada 4 benar. Terus untuk typical stories-nya tuh, mending karena ukurannya beda-beda ya teman-teman. Kan lantai 1 itu 4, lantai 2 tuh 3,5, lantai ketiga itu 3,55. Jadi kita custom story data aja soalnya beda-beda. Nah ada 4 ya, udah bener. Nah lantai 1 itu 4 meter, 3,55. Nah ini samain aja buat ring bulknya ya teman-teman. Terus oke. Terus kita untuk add structural objeknya kita pilih yang blank aja, yang kosong aja. Karena kenapa, kalau misalnya kita grid only, ini patokannya ini ya teman-teman, jadi ini biar lebih bebas. Oke. Lalu setelah itu bentar ya ngeliat. Kita ke define. Jadi kita tuh harus mengatur dulu si section propertiesnya, frame sectionnya, conbeam new property. Terus kita pilih concrete untuk kolom nih teman-teman. Nah ini ganti aja namanya jadi kolom.
Terus tadi kan ukuran kolomnya tuh yang utama itu berapa ya? 45 kali 35 ya, kali 35. Terus kita ganti ininya, karena ini milimeter jadi 450 ya. 400 teman. Jadi depth itu tingginya, tadi kan tingginya itu berapa? Nih saya buka lagi ya. Nah tingginya tuh periksa. Nah 45 ya teman-teman. 45. Nah ini udah betul karena satunya mm jadi 450. Terus ininya lebarnya 350 gitu. Oke. Nah oke teman-teman, ini buat tulangannya ya. Oke. Ya udah oke. Nah kita udah punya ya kolom 45 kali 35 ya teman-teman. Terus kita tinggal copy aja ini. Copy of property. Terus kita bikin lagi tadi kolom, ada kolom berapa teman-teman yang kecil dulu. Nah ini bengkok. Nah ini ini tuh kolomnya 35 kali 35 ya. Ya itu intinya 35 kali 35 berarti K35 kali 35. Terus ini sama aja sih kayak tadi, cuman ini diganti ininya doang, ininya 350 kali 350 udah. Ya teman, jadi buat baloknya juga ini bikin lagi tuh teman-teman. Ini aku udah bikin, ada kolom dan ada balok. Gimana caranya? Ini misal kan ini kalau pengen bikin ngulang, kita add new property. Kalau mau nge-copy ini ada, terus kalau mau diedit dimodify gitu. Terus kan berbeda sama kolom. Kalau balok itu di penulangannya tuh pilih yang kedua. Kalau kolom itu desain tipenya tuh yang ke satu gitu. Oke, karena kita sudah mengatur kolom dan baloknya, kita langsung import aja filenya. Terus ini tuh karena apa ya, ada 4 balok dan kolom. Terus isinya tuh cuma tersedia 2 buat balok sama kolomnya, jadi dipilihnya 2 gitu. Plus plat, kalau plat ini ada deh ya. Saya mau pilih ini dulu ya teman-teman. Yang lainnya bisa menyusul ya, kita ini ubah, ini sesuaikannya sama ini gitu. Ini baru itu, sekarang kolom balok yang lain. Ralatnya teman-teman, ini buat baloknya tuh ukurannya bukan 30 kali 20 tapi 40 kali 20. Ini salah namanya. Terus buat kolomnya tuh ini benar. Terus si plat itu jangan dimasukin lagi ya, soalnya takutnya double kan, soalnya udah ada. Ya nggak tahu dah, jadi gini. Kalau tadi sih error, kalau sekarang kayak gini tapi aneh. Ya intinya kayak gitu ya teman-teman. Gimana sih caranya nge-impor dari AutoCAD ke etap itu kayak gitu caranya, kurang lebih gitu. Tapi ini yang saya tuh munculnya aneh gini, berarti perlu diperhatikan lagi ya teman-teman. Kalau misalnya munculnya aneh kayak gini, berarti di AutoCAD-nya tuh mungkin ada salah input atau ada salah edit, atau misalnya kolom atau lainnya kurang sesuai, terus ada yang lupa itu, jadinya kayak gini gitu teman-teman. Jadi intinya gitu. Terus apa lagi ya, kita coba masukin beban ya, assign, terus yang load uniform. Bentar teman-teman, jadi ini tuh warnanya tuh udah nyesuaiin layar ya teman-teman. Kalau pengen lebih jelas di sini kita klik ini, terus ini kalau udah section properties berarti udah sesuai sama layar ya gitu. Kita akan coba nambahin beban mungkin ya. Pilih sel uniform, karena beban matinya nggak ada, beban matinya ada sih, beban diri sendiri. Terus kita masukin beban hidupnya tuh 2,5 kN per meter cub. Terus kalau misalnya pengen wah guys, ini nggak akan bener guys.
Ini saya nunggu udah hampir sejam. Ini not responding dari tadi tulisannya. Ini kayaknya bukannya jalan sistemnya, malah si laptopnya yang mati. Ya intinya kayak gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya saya udah update lagi nih hasilnya dari saya itu hasilnya kayak gimana, nanti saya akan bikin video lagi gitu, tahap selanjutnya gitu. Jadi intinya tuh kita impor dari AutoCAD ke Etabis itu kayak gini kurang lebih. Jadi sebelum diimpor itu harus diatur dulu si balok sama si kolomnya, terus nanti disesuaikan sama layar yang di AutoCAD. Terus setelah itu pembebanan lah, bolehlah buat pembebanan sendiri, kan ada beban hidup dan beban mati gitu. Nah kalau di kasus ini nanti kita akan ngasih beban ke platnya gitu teman-teman. Apakah gaya atau reaksi yang diterima si plat tersebut ketika mendapatkan beban tersebut gitu. Oke deh, kalau biar lebih terbayang nih teman-teman, karena ini lama sekali ya teman-teman nunggunya. Kita nyari video teman saya ya. Teman saya ada yang udah ya teman-teman. Kita nyari YouTube. Teman saya. Mana ya? Waduh. Salah teman-teman, bukan Roni, Robi ya. Waduh. Nah ini nih. Beliau sudah mengerjakan. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi kan saya sudah di tahap ini ya teman-teman. Nah ini udah, kita udah apa? Membuat balok sama si kolomnya, terus tinggal ini impor udah. Udah ini. Tadi kita udah ke sini ya teman-teman. Nah ini pembebanan. Yang belum ini kan Nah ini buat si pembebanannya teman-teman. Jadi add new load cell. Nah ke uniform. Terus pilihnya hidup ya teman-teman, light. Terus ininya 2,5 kalau salah. Ini 2,5 kilonewton per meter persegi. Terus klik OK. Apply OK ya. Nah, terus kita pilih si platnya. Terus ini udah gini tinggal run analis aja teman-teman. Dua plat ini sudah ada di mana? Kalau di mana ini tuh sudah. Udah gini kita run analis. Harus satu lagi berapa? Ini di depannya di sistem properties. Namanya sudah selesai. Nah, terus si platnya plat lantai itu di modify. Buat ya kurang lebih kayak gitu. Kalau itu kita run analis aja teman-teman, terus kita tunggu gitu. Nah hasilnya kita lihat ya, yang punya teman saya ini. Nah ini juga loading kayaknya teman-teman. Emang lama sih. Ya tergantung device masing-masing gitu teman-teman. Kalau misalnya mumpuni device-nya lebih cepat. Kalau misalnya nah jadinya kayak gini teman-teman. Kita lihat untuk kalau ini berapa kita bisa lihat datanya Mengendut gitu. Terus ke tables, terus ke sini teman-teman, terus ke output, terus all table buat mengetahui apa ya, kayak data lampiran lah. Ini disebut tabel angka hasil yang didapat dari analisis ini, terus kita import ke Excel gitu teman-teman buat datanya. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman.